奥元九重剑，经阵法长老取出冰晶魄，我去准备。就有劳院长了。院长，救我！苏北天。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Supreme Alchemy atau Tantau Jejun. Oke, di part hari ini kita semua bakal melihat Pei Tian itu akan bertarung sengit melawan Iblis Es untuk mendapatkan kristal es. Wow, apakah Pei Tian akan mendapatkannya guys? Kalau berdasarkan part kemarin nih kita menyaksikan Pei Tian pergi ke Akademi Lanho menemui kepala akademi, berniat meminta bala bantuan dan bahan-bahan herbal untuk menyembuhkan lukanya Mia. Tapi ada satu bahannya si kepala akademi nggak bisa memberikannya guys, yaitu kristal es. Karena kristal dijaga sama iblis es yang kuat, Pei Tian memintanya untuk mengantarkannya ke iblis es itu buat bertarung. Alhasil mereka pun sampai ke menara es yang dijaga oleh seorang tetua. Awalnya si tetua nggak percaya sama Pei Tian. Namun setelah ditunjukkan kekuatannya, akhirnya dia mengizinkan Pei Tian buat masuk. Nah, melihat adanya orang yang datang, si iblis es pun mengamuk dan mengeluarkan banyak sekali bayangan harimau. Wow, apakah Pei Tian bisa mengalahkannya? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. Setelah melihat bayangan harimau yang begitu banyak, membuat kepala akademi dan tetua penjaga panik, khawatir kepada Pei Tian. Beda sama dia malah senang dan maju menghabisi semua bayangan harimau. Kecuali itu, dia melesat maju menyerang ke arah iblis es. Terciptalah pertarungan yang begitu sengit di antara mereka. Saking kuatnya Pei Tian, satu pukulannya itu menghempaskan iblis es guys. Bahkan itu membuat kepala istana beserta tetua penjaga kaget bukan main. Tidak menyangka Pei Tian masih memiliki kekuatannya sebesar itu. Si iblis es tidak mau menyerah dong. Mulai marah murka menyerang Pei Tian menggunakan hawa es. Serangan itu nggak berdampak apapun guys. Alhasil dia kembali menyerang menggunakan teknik pukulannya. Pei Tian juga melakukan hal yang sama. Dan terciptalah ledakan besar di antara mereka. Mantap. Adu kekuatan begitu dahsyat, tapi Pei Tian menambah daya serangannya, membuat iblis es itu terhempas. Kecuman itu, dia melesat maju menghajar iblis es tersebut. Jelas membuat iblis es menjadi makin murka. Tidak mau kalah dan terus menyerang ke arahnya Pei Tian guys. Lagi-lagi semua serangannya selalu bisa dihindari oleh Pei Tian. Beda dengan serangan Pei Tian yang pasti mengenai tubuhnya secara langsung sampai membuat dirinya tersungkur. Aduh, udah kayak gini mah mending ngalah aja gak sih? Tidak mau kasih napas, Pei Tian kembali maju ingin menyerang. Sang iblis yang tidak mau kalah berusaha menahan serangan tersebut dan terus membalas. Tapi mau gimana pun Pei Tian tetap jauh lebih kuat dan lebih mendominasi. Berkali-kali iblis es pengen menyerangnya, pasti Pei Tian langsung menghindar guys dan membalas. Dia menendang iblis es hingga membuatnya terhempas. Kejadian seperti itu berulang-ulang sampai beberapa kali. Iblis es juga tidak mau menyerah begitu saja. Terus menyerang Pei Tian. Tetua penjaga yang berada di sana tidak menyangka guys. Pei Tian memiliki tubuh fisik yang begitu kuat hingga bisa berhadapan dengan sang iblis. Sampai sekarang iblis es kelihatannya terus dibuli-buli sama Pei Tian habis-habisan. Dilempar ke sana kemari, ditendang dan dihajar terus. Hehe. Iblis es makin murka guys. Seumur-umur baru kali ini dia dipermalukan seperti ini. Dia padatkan kekuatan, berubah menjadi sosok iblis es begitu besar yang memiliki sayap.
Gak cuma itu, tubuhnya memancarkan aura yang begitu menyeramkan. Saking kuatnya, energi itu tuh sampai membuat kepala akademi dan tetua penjaga mundur selangkah guys. Ternyata itu adalah bentuk terakhir dari sang iblis. Berarti itu kekuatan terkuatnya nih. Alias si iblis es mengeluarkan kekuatan penuh. Dia langsung mengamuk menyerang ke arah Pei Tian. Pei Tian gak mau kalah, membentuk sebuah pelindung buat menahan serangan itu. Tapi sang iblis terus menyerangnya secara bertubi-tubi guys. Alhasil itu membuat pelindung di sekitarnya mulai retak. Pada saat hancur, Pei Tian menghindari semua serangan itu. Tapi karena gak mau buang banyak waktu, dia langsung padatkan kekuatannya sampai menggunakan teknik kera pengamuk dan tuar. Semua serangan iblis es itu lenyap dan si iblis dihajar habis-habisan. Dia ingin menghabisi sang iblis sekarang juga guys. Semua usaha dari iblis es buat menahan serangannya Pei Tian itu nihil. Teknik pelindung atau apapun itu langsung dihancurkan seketika guys. Iblis es ini kepala batu, dia tuh nggak ada kata menyerahnya dan terus bangkit. Kenapa nggak nyerah aja gitu? Pei Tian pun mengumpulkan kekuatan kembali, mengeluarkan sayap kekuatannya. Dia menghajar si iblis hingga membuatnya nggak berdaya. Barulah si iblis mulai lemas guys. Pei Tian menyerang dengan tekniknya hingga membuat dada sang iblis es itu bolong. Dengan luka sebesar itu, iblis es pun melenyap seketika guys, dihabisi. Kepala akademi menyaksikannya segera menyuruh sang tetua penjaga untuk mengeluarkan kristal es yang dicari sama Pei Tian. Tapi Pei Tian tenangkan dia langsung memodifikasi formasi segel yang ada di sana guys, yaitu menggunakan kekuatan es yang dia miliki. Jelas itu membuat mereka berdua bingung dong, apa yang sebenarnya ingin dilakukan Pei Tian. Gak lama dari itu, kristal es pun muncul dari formasi itu. Sang kepala akademi kaget, menduga sebenarnya Pei Tian ini juga seorang master formasi. Pei Tian kembali menemui kepala akademi untuk meminta ramuan-ramuan yang lainnya. Kepala akademi menenangkannya karena dia bakal secepatnya menyiapkannya guys. Ya ternyata iblis esnya lemah ya buat si Pei Tian. Bukan lemah sih, kayaknya Pei Tian terlalu kuat deh. Di sisi lain, tepatnya di akademi, terlihat ada dua orang murid yang sedang berlatih tarung. Saking serunya latihan itu membuat para murid akademi yang lain menonton dan terus mendukung bersorak keras. Pei Tian yang penasaran datang menyaksikan pertarungan itu. Ternyata yang bertarung adalah Qin Lu dengan Wu Cheng. Salah satu murid di sana bertindak sombong guys. Merasa yakin sebentar lagi Qin Lu itu bakal jatuh cinta sama dia. Ya elah. Tapi ya Pei Tian gak peduli lah, terserah apa kata mereka. Dia hanya memberikan nasihat semoga beruntung. Dalam pertarungan itu, Qin Lu mendominasi. Dengan mudah dia menahan semua serangan Wu Cheng, bahkan membalas. Tapi pertarungan mereka ini di satu sisi memang sangatlah sengit. Tidak ada yang mau menyerah dan terus menunjukkan kemampuannya masing-masing. Ujung-ujungnya Qin Lu tetap lebih kuat guys, melukai Wu Cheng dan menghajarnya habis-habisan. Terakhir dia menghempaskan Wu Cheng sampai keluar arena. Alhasil ujung-ujungnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh Qin Lu. Para penonton langsung menertawakan Wu Cheng dong, karena dia yang berantakan dihajar habis-habisan. Tapi dia masih mencoba mengelak guys, nggak mau malu dia. Mengatakan dia sengaja memberikan kemenangan ini kepada Qin Lu. Jael, contoh-contoh orang yang gak mau ngaku kalah nih. Tidak lama dari itu, Pei Tian muncul dan memanggilnya. Memang dari dulu, si Wu Cheng ini kayak gak pernah berubah gitu guys. Terus bersikap sombong. Melihat adanya Pei Tian, Wu Cheng pun kaget. Langsung ketar-ketir dan kabur, takut dia. Jadi kalau semisal kalian lupa nih guys, dulu Wu Cheng itu pernah dihajar habis-habisan oleh Lord kita Pei Tian.
Makanya sekarang kalau ketemu traumanya langsung muncul dan langsung kabur dia. 队长，救我！苏北天， Sama halnya dengan Qinlu. Ketika dia melihat Pei Tian, dia kaget dan menghampirinya. Tapi nggak cuma itu, dia langsung memeluk Pei Tian di hadapan semua orang guys. Waduh. Sang murid yang tadinya sombong dan yakin Qinlu bakal jadi milik dia pun sekarang cuma bisa bengong doang, tidak menyangka. Kok bisa Pei Tian yang entah dari mana dipeluk sama Qinlu? Hehehe. Apalagi Pei Tian meledek murid tersebut karena dia yang mendapatkan pelukannya. Skakmat gak tuh? Malu-malu dah tu dah. Makanya jadi orang jangan terlalu kepedean dulu ya enggak guys. Qinlu ini adalah salah satu murid tercantik di akademi. Jadi nggak heran ya banyak orang yang pengen mendapatkannya. Dan pastinya ketika melihat Pei Tian yang dekat kepada dia membuat para murid lain itu auto cemburu. Kalian juga cemburu nggak nih sebagai jomblo? So kita lihat aja deh guys. Spoiler buat part 120 yang akan rilis lagi secepatnya, oke? Nah, jadi singkatnya guys, kita semua bakal melihat Pei Tian itu kewalahan akibat bertarung dengan Iblis Es. Dia beristirahat di kamarnya, tidak ingin melihat ada yang mengganggunya. Tak lama dari itu, Qinlu pun muncul. Melihat Pei Tian yang tertidur, Qinlu awalnya malu-malu pengen dicium guys. Waduh. Tapi akhirnya dia cium juga membuat Pei Tian terbangun. Di Tonghua mah para wanitanya agresif ya. Kalau dunia asli mana mungkin guys. Aduh. Ini bakal jadi salah satu istrinya Pei Tian lama-lama nih. Kita tunggu lagi di part 120 Supreme Alchemy ya. Atau Tantao Zejun. Tunggu di hari biasa. Update lagi nanti untuk tonga-tonga selanjutnya. Dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.